yang sedang berdiri di situ. Kami sobat Yesus, ku yakin kamu pasti tahu Dialah Sang Raja, Raja segala raja. Jangan kau ragu, terimalah Dia di hatimu. Siapakah kamu yang sedang berdiri di situ? Kami sobat Yesus, ku yakin kamu pasti tahu Dialah Sang Raja, Raja segala raja. Jangan kau ragu, terimalah Dia di hatimu. Dia berjanji genggam erat tangan kita, hapus semua tangisan dan air mata. Dan yang bersedih akan tersenyum lagi, percaya akan hangat kasih-Nya. Genggam erat tangan kita, hapus semua tangisan dan air mata. Dan yang bersedih akan tersenyum lagi. Jangan kau ragu, terimalah Dia di hatimu. Siapakah kamu yang sedang berdiri di situ? Kami sobat Yesus, ku yakin kamu pasti tahu Dialah Sang Raja, Raja segala raja. Jangan kau ragu, terimalah Dia di hatimu. Dia berjanji genggam erat tangan kita, hapus semua tangisan dan air mata. Dan yang bersedih akan tersenyum lagi, percaya akan hangat kasih-Nya. Jangan erat tangan kita, hapus semua tangisan dan air mata. Dan yang bersedih akan tersenyum lagi. Jangan kau ragu, terimalah Dia di hatimu. Adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang di Minggu Sukacita. Pada minggu ini akan ditemani oleh Kak Yovana dan Suster Vina FMM. mari kita belajar tentang firman Tuhan dan bermain bersama ya. Jangan bosan. Bye. Nah, adik-adik, sebelum kita mengawali setiap pembelajaran dan permainan kita hari ini, ada baiknya kita berdoa ya. Yuk, kita ambil sikap berdoa. Jari jempol, jari telunjuk, Jari tengah, jari tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking, ku sayang, ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. lipat tangan, Tutup mata, aku siap. berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, sumber pengetahuan, bantulah kami supaya dapat mendengarkan segala firman-Mu dan bertumbuh menjadi anak yang lebih baik lagi. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini Kak Yova mau bercerita tentang Yesus. Siapakah Yesus hari ini ya? Nah, kakak tidak hanya sendiri, kakak ditemani oleh dua teman kakak, yaitu Beo dan Dodo. Hai Beo dan Dodo.
Halo. Halo. Wah, mereka mau menemani kakak bercerita tentang Yesus. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya berjalan-jalan di sekitar kampung di daerah Kaisarea Filipi. Lalu, Yesus berbincang-bincang dengan murid-muridnya dan bertanya, "Apa yang kalian dengar tentangku yang orang-orang katakan?" Lalu, salah satu muridnya menjawab, "Ada yang mengatakan bahwa engkau adalah Yohanes Pembaptis." Kok Yohanes Pembaptis ya? Kita tanya sama Beo ya. Beo. Halo. Kok Yesus disebut Yohanes Pembaptis ya? Oh, itu karena Yesus memberitakan tentang kerajaan surga. Tetapi bukan hanya itu saja yang bisa Yesus perbuat. Oh, begitu ya, Beo. Nah, ada juga muridnya mengatakan bahwa orang-orang menyebut dia adalah Elia. Kenapa Elia? Kita tanya sama Dodo ya. Hai Dodo. Halo. Kok Yesus disebut Elia ya? Oh, begitu. Karena Yesus bisa membangkitkan orang mati. Serta Yesus juga dapat mengubah semua benda alam menjadi sesuai keinginannya. Sehingga banyak orang mengatakan bahwa ia adalah Elia. Oh, begitu. Lalu ada juga yang mengatakan bahwa Yesus itu salah satu dari para nabi. Kenapa seperti itu, Beo? Oh, begitu. Itu karena Yesus mengetahui segala hal yang akan terjadi. Dan Yesus sering memberitakan firman Tuhan. Oh, jadi ada yang menyebutnya Yohanes Pembaptis, Elia, dan salah satu dari para nabi. Lalu Yesus bertanya lagi kepada para murid, "Menurutmu, siapakah aku ini di matamu?" Salah satu murid Yesus bernama Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias." Kok Mesias ya? Kenapa Mesias dong? Ya iyalah. Yesus itu datang ke dunia. Ia memiliki kuasa melebihi Yohanes Pembaptis, melebihi Elia, dan melebihi para nabi. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita, sehingga kita menyebut ia Yesus adalah Mesias. Oh, seperti itu. Kak, nah, kok kalau misalnya Yesus bertanya, siapakah Yesus menurut adik-adik? Adik-adik menjawab apa? Nah, ayo, jika Yesus bertanya kepada adik-adik, siapakah Yesus di hati adik-adik? Coba dijawab ya. Nanti jawab di hati masing-masing. Oke? Terima kasih telah menyaksikan cerita kami bertiga. Sampai jumpa. Nanti kita lanjut dengan renungan dari Suster Vina. Bye-bye. Halo teman-teman, selamat hari Minggu. Tadi teman-teman sudah mendengarkan cerita dari Kak Yova bersama dua temannya, masih ingat nggak? Kak Yova bercerita dengan Dodo dan Beo tentang kisah Injil hari ini, tentang pengakuan Petrus. Bagaimana perasaan teman-teman setelah mendengarkan cerita tadi? Kalau suster mau berbagi perasaan dengan teman-teman. Setelah mendengar cerita dari Kak Yufa tadi, suster merasa sangat bangga dengan pengakuan dari Petrus. Masih ingat tidak pengakuan dari Petrus? Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Teman-teman, tadi ketika Yesus bertanya kepada para murid, siapakah aku ini? Menurut orang-orang banyak, menurut orang-orang banyak,
Mereka mengatakan bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis, Elia, dan juga ada yang mengatakan salah satu dari para nabi. Dan ketika Yesus bertanya kepada para murid-muridnya, mereka dan salah satu dari mereka yaitu Petrus mengatakan, "Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup." Pengakuan dari orang banyak dan juga dari Petrus, salah satu murid Yesus, sangat berbeda. Orang-orang banyak tidak terlalu mengenal Yesus begitu dalam, sementara Petrus dan murid-muridnya mengalami relasi yang dekat dengan Yesus, hidup bersama Yesus setiap hari dan mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Nah, itulah mengapa Petrus memiliki iman yang mendalam, sehingga dia bisa mengungkapkan bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Menurut kamu, aku itu siapa? Sahabatku, Apa? sahabatku. Kok bisa sahabatmu? Karena Yesus suka menolongku. Oh, benar sih, saya sering menolongmu. Tapi, kamu mau nggak mengikutin aku? Mau? Tapi sih, berat mengikutin saya, yaitu memanggul salibku sepanjang hari. Itu sangat berat loh. Tapi, karena kamu masih kecil, aku ada 3 permintaan buat kamu. Apa? Yang pertama, itu menghormatin orang tua. Kemudian, taat atau tidak melawan kepada orang-orang yang lebih dewasa dari kamu. Yang ketiga, jangan sering main game. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Begitu, adik. Oh iya, aku ada pesan. Dahulu, saya memberi pesan ini kepada murid-muridku. Mau kita baca nggak sama-sama? Mau? Kita baca sebelah sana ya. Oh iya, ini pesannya. Kamu pegang. Ayo, kita baca sebelah sana. Oke? Oke. Yuk. Ayo kita baca sama-sama yuk. Ayo. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Begitu adik, pesan saya untuk murid-muridku. Jadi teman-teman di rumah sama adik, kita harus sekolah minggu dengan rajin, berdoa setiap hari, membantu orang tua, dan selalu mengurangi main game. Boleh main game, tapi harus apa? Menggunakan waktu yang secukupnya. Begitu. Ayo, kita kembalikan kepada suster dan kakak pendamping. Teman-teman, suster ingin mengajak teman-teman semua untuk semakin bangga sebagai orang Katolik, semakin bangga mengikuti Yesus Kristus, Mesias, Anak Allah yang hidup, karena dialah juru selamat kita. Nah, bagaimana ya suster supaya kita lebih dekat dengan Yesus seperti murid-murid Yesus, supaya kita bisa mengungkapkan bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh Mesias, Anak Allah yang hidup dan penyelamat kita. Salah satu caranya yaitu kita harus rajin berdoa. Berdoa setiap waktu, di saat kita sedih, di saat kita senang, di saat dalam situasi apapun, kita bawa dalam doa kepada Tuhan Yesus. Kita ungkapkan rasa syukur kita,
kita ungkapkan harapan-harapan kita kepada Tuhan Yesus supaya semakin dekat dengan Yesus. Selain itu, juga rajin ke gereja. Tetapi dalam situasi saat ini, teman-teman mungkin belum bisa pergi ke gereja. Nah, jadi di rumah gunakanlah waktu sebaik mungkin untuk berdoa, baca kitab suci, supaya semakin mengenal Yesus. Dan juga hari ini suster ingin mengajak anak-anak supaya membuat ayat emas. Ayat emasnya suster pilihkan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini teman-teman bisa baca setiap hari supaya ingat pesan Injil dari hari Minggu ini, supaya semakin mengenal Yesus, semakin mencintai Yesus, Sang Mesias, Juru Selamat kita. Teman-teman, tadi Dodo bertanya, siapakah Yesus bagimu? Coba nanti teman-teman cari tahu siapa Yesus bagiku ya. Kalau Suster Vina memilih Yesus adalah sahabat yang selalu menemani perjalanan suster waktu suster masih kecil, masih sekolah, dan sampai sekarang saat suster menjadi seorang suster. Bagaimana menurut adik-adik, menurut teman-teman di rumah? Siapakah Yesus bagimu? Halo adik-adik, hari ini kita berkreativitas ya. Yang adik-adik butuhkan yaitu gunting, lem, alat tulis, 1 lembar kertas HPS, dan beberapa lembar kertas origami. Nah, langkah-langkah yang perlu adik lakukan, yang pertama, lipat kertas HPS menjadi 3 bagian. Nanti akan terbentuk 2 garis yang panjang. Nih, kita setrika ya pinggirnya. Kalau kakak buka akan terbentuk seperti ini. Lalu kita lipat menjadi 4 bagian lagi. Ini kita setrika lagi, kita lipat lagi. Nah, kita buka ya, akan terbentuk berapa kotaknya? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 kotak. Setelah itu, kakak minta tolong adik-adik untuk menggunting bagian ini. Perhatikan ya, ini. Nih, jadi pada bentuk ini adik-adik harus gunting sehingga ketika digunting sudah menjadi seperti ini. Setelah itu adik-adik tulis di paling atas tulisan, menurutmu siapakah aku ini? Aku ini adalah Tuhan Yesus. Jadi hurufnya harus A besar ya. Setelah adik-adik selesai membuat seperti ini, adik-adik simpan dulu. Dan kertas origami tadi kita gunting sebanyak 6 potong. Ukurannya harus sama dengan kertas yang tadi. Nih, sama kan? Masing-masing itu ditulis nih. Yang pertama kakak gunain warna hijau. Lalu ada murid-murid, nah, ini kakak gunain seperti ini. Menurutmu siapakah aku ini? Tadi kan kakak udah cerita tuh, murid-muridnya menjawab. Kakak tempel nih yang murid-murid. Tempel. Murid-muridnya jawab apa? Ada yang masih ingat? Ya, tepat sekali. Murid-murid menjawab, ada yang mengatakan bahwa Yesus itu Yohanes Pembaptis, Elia, dan seseorang dari kelompok para nabi. Nih, kita tutup. Lalu ada yang ingat, Petrus menjawab, Yesus itu siapa sih? Kita tempel dulu di luar.
di baliknya. Kalau kita buka, akan terlihat jawaban Petrus. Petrus tadi menjawab apa ya adik-adik? Nah, Petrus menjawab bahwa engkau adalah Mesias. Kita tempel di sini. Lalu yang baris terakhir itu siapa? Tadi ingat gak Suster Vina pernah cerita tuh kalau Yesus itu siapa sih? Suster Vina mau ikut menjawab. Menurut Suster Vina, Yesus itu adalah sahabatku. Nih, teman-teman boleh kok di sini nanti tulis namanya. Kalau misalnya nih kalau ditanya menurut Kak Yovana, Yesus itu penyelamatku. Jadi kakak nanti tulis ini penyelamatku. Jadi deh kartu dari rangkaian cerita pembelajaran kita hari ini. Adik-adik bisa ya membuatnya di rumah nih. Menurut murid-muridnya menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, Elia, dan seorang dari para nabi. Menurut Petrus ada Yesus itu adalah Mesias. Dan menurut Suster Vina atau menurut adik-adik di rumah, siapa sih Yesus itu? Boleh tulis jawabannya di sini. Selamat mencoba dan mengerjakan di rumah. Halo, selamat hari Minggu teman-teman yang ada di rumah. Selamat hari sukacita bersama Tuhan Yesus. Kali ini Bunda Endang akan berbagi info untuk anak-anak semuanya. Kenapa ya kok kita nggak sekolah? Aku sudah bosan di rumah. Nah, pasti anak-anak sudah tahu semua ya, kalau kita tidak sekolah karena sedang ada pandemi COVID-19. Nah, untuk menjaga kesehatan, jangan lupa jaga jarak, selalu pakai masker kalau kemana-mana, selalu cuci tangan selesai aktivitas, dan jangan lupa kalau belajar di rumah itu bersama mama, bersama papa, harus selalu senyum, semangat. Jangan lupa berdoa dulu kalau mau belajar. Terus berikutnya tentu belajarnya menggunakan online kan. Nah, misalnya nih mau pakai laptop atau pakai HP atau mau pakai gadget, itu jangan terlalu dekat ya, lihat ke monitornya. Jauhan sedikit supaya mata kita tidak rusak. Dan jangan lupa selalu rajin untuk mengerjakan tugas. Kalau tidak tahu, boleh kok video call sama ibu gurunya, atau bertanya kepada kakak di rumah, atau kepada mama, kepada papa yang lebih tahu. Jadi selalu kerjakan tugas meskipun kita hanya online. Oke, itu saja anak-anak yang ada di rumah ya. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Abang dari pihak kepolisian, Ibda Franto Aksel Natona ingin mengingatkan kepada adik-adik di masa pandemi COVID-19 ini harus tetap semangat dan sehat. Caranya bagaimana? Caranya harus menggunakan masker di setiap saat, kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya, adik-adik bisa mengingatkan kepada orang tua adik-adik dalam berkendara untuk selalu mentaati protokol-protokol kesehatan yang ada. Contohnya di traffic light untuk menjaga jarak di antara para pengemudi. Semoga COVID-19 ini bisa cepat selesai dan kita tetap semangat dan selalu sehat untuk memuji nama Tuhan. Teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah menyanyi bersama dan membuat kreativitas. Sekarang kita akan menutup pertemuan kita dengan berdoa. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Kala aku berdoa, kulipat keduanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang senantiasa menguatkan kami. Kami memohon berkat-Mu agar kami senantiasa menjadi anak-anak yang menjadi berkat bagi sesama kami dimanapun kami berada. Semoga kami semakin mengenal Engkau
Sang Mesias dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.